Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustini dari instalasi gizi Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saya sebagai dietitian ingin sedikit berbagi tips untuk pasien dengan kolostomi, memberikan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi setelah melakukan operasi kolostomi. Penting sekali untuk memastikan pola dan asupan makanan setelah operasi benar-benar tepat. Ini dapat kita berpengaruh signifikan terhadap proses penyembuhan pasien. Maka dari itu ada bahan makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan pada pasien dengan kolostomi. Misalnya untuk mempercepat penyembuhan, maka diharapkan makanan yang pertama diberikan adalah yang bentuknya lunak dan hambar. Dan hambar maksudnya di sini adalah makanan itu tidak terlalu berbumbu tajam. Ya, kalau berbumbu tajam itu misalnya dengan menggunakan cabai atau lombok dan bumbu-bumbu yang pedas seperti jahe dan lain-lain. Maka pasien-pasien dengan post kolostomi itu harus mengkonsumsi makanan yang rendah serat dan dalam bentuk yang lunak. Selama 6-8 minggu setelah pasca kolostomi, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kuat dan rendah serat. Nah, makanan yang bagaimana yang rendah serat? Yang rendah serat itu ialah makanan yang mengandung serat sedikit mungkin, dan itu bisa kita dapatkan dari bahan-bahan makanan, misalnya seratnya yang larut dalam air, misalnya seperti sayur buncis, bayam, ya. Dan itu pun sayur-sayur seperti itu harus kita masak dahulu dan tidak dibolehkan dalam bentuk yang mentah. Jadi kita bisa memberikan bahan-bahan tersebut dalam bentuk jus dan minuman-minuman yang rendah kalori. Ya, jadi bahan-bahan makanan lain yang rendah serat seperti tahu, telur, lauk, ya, lauk seperti ayam yang tanpa kulit, dan daging ayamnya yang kita masak sampai matang sekali, ya, seperti itu. Jadi dan dihindarkan juga makanan-makanan yang berlemak dan pedas, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa makanan yang berbumbu tajam itu tidak dianjurkan untuk pasien-pasien pasca kolostomi. Nah, untuk memasaknya kita bisa menggunakan dengan cara mengukus dan cara membakar atau membuat makanan itu tanpa menggunakan minyak yang tinggi. Untuk pasien kolostomi biasanya proses pemulihannya pertama mulai waktu kolostomi itu biasanya mengkonsumsi cairan saja, tapi setelah itu mereka bisa mengkonsumsi makanan yang lunak. Dan pilihan yang bisa dikonsumsi untuk pasien-pasien ini adalah jus buah, ya, jus buah tanpa ampas. Jadi maksudnya membuat jus itu untuk pasien-pasien kolostomi itu harus dengan menggunakan juicer, ya. Tapi kalau menggunakan blender biasanya harus disaring dulu supaya ampasnya tidak ikut dalam jusnya. Untuk minuman tidak dianjurkan untuk minum minuman yang beralkohol dan yang mengandung kafein, ya. Perlu juga kita ketahui bahwa dalam proses mengunyah dalam untuk pasien post kolostomi ini diharapkan bisa mengunyah makanannya hingga benar-benar cair baru ditelan. Dan dalam hal pengaturan porsi makanannya, usahakan membuat porsinya kecil tapi diberikan dalam jumlah yang sering. Demikianlah tips yang bisa saya sampaikan untuk pasien pasca kolostomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatian dari ibu-ibu sekalian, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.